Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhiru ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Cendekiawan muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa bisa menemui kembali bulan Ramadan yang sangat mulia. Tak lupa selawat salam kita aturkan pula kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kita semuanya dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Cendekiawan muda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pembukaan saya membacakan potongan dari Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-185, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan terkait dengan petunjuk tersebut, dan juga sebagai pembeda. Kita ketahui bersama bahwasanya pada bulan Ramadan selain dikenal dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, juga di sisi lain dikenal dengan Syahrul Quran, di mana bulan ini, di bulan Ramadan ini, bulan diturunkannya Al-Quran, yakni pada masa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan uzlah di Gua Hira. Dan ini menjadi satu kemuliaan yang sangat luar biasa. Maka di bulan ini pula banyak kita dengar lantunan-lantunan Al-Quran. Bahkan di surau-surau, di masjid-masjid, bahkan di rumah-rumah kita mendengar itu. Karena di bulan ini pula dilipat gandakan berbagai macam pahala. Salah satunya adalah pahala bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka dia akan mendapatkan banyak hal, bisa belajar bagaimana Al-Quran itu memberikan pencerahan bagi manusia. Kita telisik kembali ayat yang tadi, di mana Al-Quran sebagai petunjuk. Artinya Al-Quran sebagai guidance book bagi kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memang diperintahkan untuk beribadah kepadanya. Sehingga jalan yang kita lalui selama kita menghadapi kehidupan ini, guidance book-nya adalah Al-Quran. Lalu selain sebagai guidance book juga Furqan. Artinya apa? Sebagai pembeda. Pembeda antara yang hak dan juga yang batil. Sehingga barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dengan sebaik-baiknya, maka dia akan mampu membedakan antara yang hak dan juga yang batil. Cendekiawan muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan ini pula lah kita perlu memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Banyak share orang-orang terkait bagaimana supaya bisa menghatam Al-Quran dalam waktu 1 bulan, ataupun 1 kali dalam 1 bulan, ataupun 2 kali, ataupun 3 kali. Salah satunya adalah dengan metode setiap selesai sholat kita membaca 2 halaman. Itu bagi yang ingin menghatamkan Al-Quran 1 bulan 1 kali selama bulan Ramadan ini. Atau bagi yang ingin menghatamkan 2 kali dalam selama bulan Ramadan ini, maka bisa melakukannya setiap selesai sholat 4 halaman. Dan begitu seterusnya. Cendekiawan muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk kita selalu terjalin dengan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, maka interaksi itu selalu kita bangun. Salah satunya adalah dengan kita mendengarkan dan juga berusaha memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya.
Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-204, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Yakni apabila dibacakan Al-Qur'an, maka fastami'ulah, dengarkanlah, wa ansitu, pahamilah dengan tenang, la'allakum turhamun, maka kalian akan mendapatkan rahmatnya. Jika kita perhatikan ayat yang tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan jika Al-Quran dibacakan, maka fastami'u, dengarkanlah dengan sebaik-baiknya. Dengan kita mendengar, maka hati kita pun akan tersentuh, lalu kita pun akan ikut. Bagaimana kita mengikuti apa yang dibacakan itu, dan kita bisa mengamalkan dari apa yang telah kita dengar. Lalu yang kedua, fa'angsitu, maka pahamilah dengan tenang. Melalui pemahaman ini, maka kita bisa mencerna makna-makna yang ada dalam Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Lalu hal yang lain juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Muzammil ayat yang keempat, warattilil Qur'ana tartila, maka bacalah Al-Quran dengan tartil. Artinya apa? Artinya kita membaca Al-Quran dengan bacaan yang enak untuk didengar, sehingga kita bisa mencerna, bisa memaknai dengan sebaik-baiknya dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Jadi yang muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di bulan Ramadan ini kita bisa benar-benar berinteraksi dengan Al-Quran dan benar-benar kita bisa mengamalkan apa yang dimintakan dalam Al-Quran tersebut, dan itu menjadi bagian yang bisa membuat kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Astaghfiru minkum billahi fi sabiqul khairat. Nasr minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.